Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya diberi kesehatan dan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sakit semoga saja diberi kesembuhan dan diberi kelapangan dada untuk bersabar, wahai saudaraku. Jadi tanpa berbanyak bacot dan berbanyak cakap, kita akan langsung saja kita ke videonya. Video kali ini yaitu tentang masalah bencana alam yang dialami di Indonesia, yaitu tentang Gunung Semeru, saudaraku. Kayak manakah videonya dan kayak manakah judulnya? Judulnya ini di channelnya Beda Enggak. Oke, judulnya Mana Lebih Mengerikan? Perbandingan dahsyatnya letusan Gunung Krakatau 1883 versus Semeru Lumajang di Lumajang 2021. Sebelumnya kita baca deskripsi sedikit. Oke, saudaraku. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh jalur api. Itulah sebab negara kita memiliki gunung berapi yang aktif dan dapat erupsi sewaktu-waktu. Erupsi terbesar yang pernah terjadi di tanah Ibu Pertiwi adalah erupsi Gunung Krakatau pada tahun 1883. Kemudian baru-baru ini terjadi lagi erupsi di Gunung Semeru pada tanggal 4, saudaraku, 4 Desember kemarin. Lantas bagaimana perbandingan letusan kedua gunung ini? Mari kita bongkar. Yuk, langsung saja kita bongkar. Ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Halo Bedikers. Halo. Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh jalur api. Itulah sebabnya negara kita memiliki gunung berapi yang aktif dan dapat erupsi sewaktu-waktu. Erupsi terbesar yang pernah terjadi di tanah Ibu Pertiwi adalah erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Kemudian baru-baru ini terjadi lagi erupsi di Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember kemarin. Lantas bagaimana perbandingan letusan kedua gunung ini? Mari kita bongkar. Mari, yuk. Gunung Semeru yang terletak di dua kabupaten yakni Malang dan Lumajang, Provinsi Jawa Timur, kerap menjadi dambaan para pendaki. Bentuknya yang kerucut menawarkan panorama yang indah dan merupakan favorit pendaki Indonesia. Keistimewaan lainnya terletak di puncak Gunung Semeru, yaitu Mahameru, yang memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuatnya mencandang predikat sebagai puncak tertinggi di Pulau Jawa. Tak hanya itu, Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Namun pendakian menuju Mahameru tergolong ilegal karena tak direkomendasikan oleh pihak pemerintah. Hal ini sehubungan status waspada Gunung Semeru yang sewaktu-waktu dapat melontarkan lava pijar ke arah puncak. Sedangkan Gunung Krakatau telah lebih dulu terkenal di kancah dunia. Gunung yang memiliki ketinggian 813 mdpl ini terletak di kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Pundu Pedada, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dilansir dari Wikipedia, para ahli memperkirakan bahwa pada masa purba terdapat gunung yang sangat besar di Selat Sunda yang akhirnya meletus dahsyat yang menyisakan sebuah kubah besar yang disebut sebagai Gunung Krakatau Purba. Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau Purba kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau yang terbuat dari batuan basaltik. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut sebagai penyebab terbentuknya Gunung Krakatau. Lantas, seberapa dahsyatkah erupsi dari kedua gunung ini dari masa ke masa? Yang pertama, dilansir dari laman Tempo, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi,
menyebutkan sejarah letusan Gunung Semeru tercatat dari tahun 1818. Namun leleran lava yang sempat didokumentasikan terjadi pada periode 21 September 1941 hingga Februari 1942. Saat itu, letusan Semeru sampai di lereng sebelah timur dengan ketinggian 1.400 hingga 1.775 meter. Letusan ini mengeluarkan material vulkanik yang menimbun pos pengairan Bantengan. Selanjutnya, beberapa aktivitas vulkanik tercatat terjadi secara beruntun sebanyak 12 kali pada kurun waktu 1945 hingga 1960. Tak berhenti sampai di situ, aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus berlanjut seperti pada 1 Desember 1977. Guguran lava menghasilkan awan panas dengan jarak hingga 10 km di Besuk Kembar. Volume endapan material vulkanik yang teramati mencapai 6,4 juta meter kubik. Awan panas juga mengarah ke wilayah Besuk Kobokan yang mengakibatkan sawah, jembatan, dan rumah warga rusak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru tahun 1990, 1992, 1994, 2002, 2004, 2005, 2007, hingga 2008. Lalu bagaimana dengan Gunung Krakatau? Setelah meletus tahun 1883, gunung ini memasuki masa istirahat, mulai dari tahun 1884 sampai Desember 1972. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1927, terjadi letusan bawah laut. Letusan ini menyemburkan air laut di pusat kompleks Gunung Api Krakatau. Dan terjadi terus-menerus sampai tanggal 15 Januari 1929. Kemudian 5 hari setelah letusan dari bawah laut ini, muncul tumpukan material di permukaan laut yang membentuk satu pulau kecil. Tumpukan inilah yang kemudian dikenal sebagai kelahiran Gunung Api Anak Krakatau. Pertumbuhan Gunung Api Anak Krakatau yang terletak di pusat kawasan Krakatau tumbuh dari kedalaman laut 180 meter dan muncul di permukaan laut pada tahun 1929. Sejak lahirnya, Gunung Api Anak Krakatau tumbuh cukup cepat akibat seringnya terjadi letusan hampir 1 tahun. Kegiatan letusan Gunung Api Anak Krakatau saat ini telah menimbulkan bencana bagi penduduk di sekitar Selat Sunda maupun bagi pelayaran yang melewati Selat Sunda. Karena jangkauan lontaran batu yang terbatas di dalam kompleks Gunung Api Krakatau atau hanya memiliki radius 3 km dari pusat erupsi, juga mengeluarkan asap yang berkisar antara 100 sampai 1000 meter. Yang dikhawatirkan dalam letusan ini adalah abu yang diterbangkan angin sehingga mencapai jalur pesawat terbang yang ketika terhisap mesin jet maka akan merusak mesin tersebut. Erupsi gunung berapi merupakan bencana berbahaya yang menimbulkan gempa tektonik. Dalam sejarah vulkanologi di Indonesia, diperkirakan sekitar 175.000 manusia tewas akibat bencana letusan gunung berapi sejak 400 tahun yang lalu. Letusan Gunung Krakatau 1883 menjadi salah satu letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Saat meletus 26 hingga 27 Agustus 1883, Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, dan magma. Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km. Pada hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. 4 ledakan besar yang terjadi membuat tuli orang-orang yang berada dekat dengan Gunung Krakatau. Bahkan gelegarnya terdengar hingga Perth, Australia yang jaraknya 4.500 km. Pemerintah kolonial melaporkan bahwa bencana alam terdahsyat di abad ke-19 ini menghilangkan sekitar 36.000 nyawa, serta bencana susulan berupa gagal panen dan kelaparan. Sedangkan untuk letusan Gunung Semeru yang baru-baru ini terjadi, dampaknya telah dirasakan di 8 desa, yaitu Desa Sumberwulu, Sumber Mujur, Penanggal, Candipuro, dan Sumber Rejo yang terletak di Kecamatan Candipuro. Sedangkan pada Kecamatan Pronojiwo, ada 3 desa, yaitu Desa Supiturang, Sumber Urip, dan Oro-Oro Ombo. Dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diupdate saat video ini dibuat,
Tercatat 13 Ini orang yang di kehilangan Sumeru, nyawa, Lajang 41 Sumeru, orang saudaraku. mengalami luka-luka, serta 902 warga mengungsi di beberapa titik di Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, dan Pasirian. Kami dari tim channel Bedangga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, serta mengajak para penonton untuk terus mendoakan. Kita baca dulu. Kami dari tim channel Bedangga mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya serta mengajak para penonton untuk terus mendoakan semoga warga Lumajang selalu diberi kesehatan. Kita ucapkan saudaraku, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Lanjut saudaraku. Semoga warga Lumajang selalu diberi keselamatan. Oke, udah habis saudaraku. Masya Allah, subhanallah. Jadi videonya sangat menggelegarkan hati saudaraku, menggoyak-goyak hati, bikin takut saudaraku ya kan. Kayak tsunami di Aceh dulu saudaraku, bikin Masya Allah, susah kalau dibayangkan. Waktu tsunami di Aceh kan saudaraku, saya mau cerita sedikit kan. Saya masih kecil di 2004 saudaraku, kejadian tsunami di Aceh kan. Jadi saya waktu itu masih kecil. Rasanya Masya Allah, takut sekali atas azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku, bencana alam. Makanya kita ambil pelajaran dari video ini. Apa pelajarannya? Yaitu, yuk kita bersama-sama, yuk kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Yuk kita beribadah dan memperkuat akhlak dan memperkuat iman kita, saudaraku. Dan semoga saja orang yang di Lumajang, Jawa Timur, semoga diberi kesabaran dan kita sama-sama bela sungkawa kepada mereka, saudaraku. Semoga saja bencana alam cepat diselesaikan dan yang terdampak musibah itu diberi kesabaran. Dan bersabarlah wahai saudaraku, semuanya ada hikmahnya. Semua bencana, semua kejadian pasti ada hikmahnya, saudaraku. Jadi itulah pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Diberi gempa bumi, diberi letusan gunung Merapi, diberi tsunami, apalagi yang kita tak percaya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Jadi yuk sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. Jadi segitu saja videonya, saudaraku. Jikalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk ditekan subscribe, like, dan share kepada teman-teman saudaraku video ini. Dan yuk kita bersama-sama membagi kebaikan dan menyebarkan kebaikan, saudaraku, dan memberi nasihat-nasihat kepada saudara-saudara dan keluarga dan kawan-kawan kita, saudaraku. Segitu saja video yang kali ini, saudaraku. Saya Mudi dari Aceh mengundurkan diri dari hadapan saudaraku. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah, dan saya mohon maaf jikalau ada kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan saudaraku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.